Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok Sejarah kelompok 4 ingin melakukan ulangan lisan. Perkenalkan, nama saya Fajar Duga Dewidianto dari absen 13. Nama saya Amir Abdul Faid Lafiri dari absen 5. Saya Syahfati Ahmad, absen 33. Saya Kakunia Kamadani absen 19. Saya Ihsan Anagofa, absen 15. Saya Ilham Tidia Saputra, absen 16. Teman-teman, mari kita melakukan yel kebanggaan kita. Jas merah, Jas merah, jas merah, jas merah, jas merah, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan Sejarah. Nomor 42. Biyung persegi digunakan sebagai kata untuk memotong kayu. Benar. Nomor 21. Jenis manusia yang hidup jauh sebelum tulisan ditemukan disebut dengan manusia purba. Benar. Nomor 1. Yang menemukan artefak litik di wilayah Ngebuk sekitar 2 km di barat laut Kubah Sangiran adalah Von Konigsberg. Benar. Nomor 33. Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan ini diduga telah muncul kepercayaan. Hal tersebut dibuktikan dengan ditemukannya bukti tentang penguburan yang ditemukan di 2 titik-titik dan 2 titik-titik. Dua lalat dan dua serpihan. Benar. Nomor 16. Ciri-ciri Pithecanthropus mojokertensis meliputi tulang pipi kuat, otot tengkuk kukuh, dan muka menonjol ke depan. Fosil jenis ini ditemukan oleh Von Konigswald di Mojokerto pada tahun 1936 dan merupakan fosil tengkorak anak-anak yang juga dikenal sebagai manusia dari masyarakat. Iya, benar. Nomor 9. Ciri fisik Homo wajachensis menunjukkan peralihan antara manusia purba dengan Ciri fisik Homo wajachensis menunjukkan peralihan antara manusia purba dengan manusia modern. Benar. Nomor 7. Fosil manusia purba yang ditemukan di Boise adalah Pithecanthropus erectus. Benar. Nomor 45. Contoh alat yang digunakan pada masa bercocok tanam adalah kapak lonjong dan kapak persegi. Benar. Nomor 13. Fosil Meganthropus ditemukan di daerah Meganthropus Sangiran, Jawa. Iya, benar. Yang terakhir. Nomor 64. Laut dangkal yang ada di antara pulau-pulau Nusantara bagian barat surut terbentuk klop paparan Sunda yang menyatukan Indonesia dengan daratan. Laut dangkal yang ada di antara pulau-pulau di Nusantara bagian barat surut. Akibatnya terbentuklah tataran Sunda yang menyatukan Indonesia dengan daratan. Hah? Asia. Asia, ya benar. Nomor 6. Penemu fosil di situs Trinil adalah Iya, benar. Nomor 50. Ciri utama masa pengudarian adalah sudah dikenalnya kegiatan pembuatan logam, pengolahan logam. Pengolahan logam, ya benar.
43. Pada masa bercocok tanam, masyarakat sudah mengenal sistem masyarakat yang dipimpin oleh seorang kepala suku. Pemilihan kepala suku tersebut disebut dengan sistem Ya, benar. nomor 60. Contoh benda logam dari masa perundang-undangan yang digunakan untuk upacara adalah mekara. Ya, benar. Nomor 56. Teknik yang digunakan untuk mencetak logam disebut teknik pasir perdu. Ya, benar. Nomor 41. Kapak lonjong yang besar disebut genting. Ya, Nomor 66. Teori Nusantara mengungkapkan bahwa nenek moyang manusia berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Pendukung teori Nusantara adalah Mohyamen. ya, benar. Nomor 3. Fosil takson paling penting dalam sejarah manusia sebelum masuk pada tahapan Homo sapiens atau manusia modern adalah fosil Homo. Ya, benar. Nomor 46. Pola permukiman pada masa bercocok tanam bersifat menetap atau disebut juga sebagai bendenter. Ya, benar. Nomor 28. Lukisan yang ditemukan di Gua Leyang Patay, Sulawesi Selatan dipercaya memiliki hubungan dengan penghormatan terhadap Tuhan. Ya, benar. Nomor 2. Buku Sangiran Menjawab Dunia ditulis oleh Heri Widianto dan Romi. Ya, benar. Nomor 5. Situs Trinil terletak di Desa Kuwu. Ya, benar. Nomor 22. Siapakah yang menemukan fosil Pithecanthropus erectus pada tahun 1890 di Kedung Bugis, Trinil dan Ngawi? Ya, benar. Nomor 20. Batu yang berbentuk binatang atau manusia yang melambangkan nenek moyang dan menjadi pujaan disebut batu yang berbentuk binatang atau manusia atau batu. Ya, benar. Nomor 44. Menggunakan sistem apakah kegiatan ekonomi pada masa bercocok tanam? Ya, benar. Nomor 32. Alat yang dibuat dari tulang binatang dan berfungsi sebagai pisau atau mata tombak disebut alat-alat dari tulang. Ya, benar. Nomor 11. Fosil manusia purba yang ditemukan di situs pajak diberi nama Homo wacekensis. Ya, benar. Nomor 59. Masa perundang-undangan menandai awal perkembangan ke arah zaman Nomor 12. Berdasarkan
Berdasarkan bentuk tubuhnya, Homo wajakensis sudah mampu dan memiliki kemampuan berpikir lebih maju. Berdiri tegak. Ya benar. Nomor 67. Sebutan negrito dikarenakan orang-orang yang dijumpai disebut berkulit hitam mirip dengan jenis-jenis negro. Sebutan negrito diberikan oleh siapa? Orang-orang Spanyol. Ya benar. Nomor 54. Hasil kebudayaan dari masa perundagian termasuk kebudayaan Benar. nomor 18. Jenis manusia apakah yang memiliki tubuh besar dan atau raksasa yang hidup pertama kali di Jawa? Megatropus javalensis. Ya benar. Nomor 38. Dalam upacara pemujaan yang berfungsi sebagai tempat untuk menambatkan hewan kurban adalah Lupa. benar. Nomor 67. Sebutan negrito dikarenakan orang-orang yang dijumpai negara tersebut berkulit hitam mirip dengan jenis-jenis negro. Sebutan negrito diberikan oleh siapa? Orang-orang Spanyol. Benar. Nomor 24. Dari mana sajakah penyebaran jenis homo selain di Kepulauan Indonesia? Nomor berapa? Nomor 24. Di Afrika dan Asia seperti Cina dan India, Eropa dan Australia. Apa ciri utama masa bercocok tanam? Hidup pada nomor 27. Berdasarkan lapisan penemuannya, para ahli menyimpulkan bahwa kapak parimbas adalah hasil budaya. Lycanthropus erectus. Benar. Nomor 52. Kegiatan membuat alat-alat dari logam disebut perundagian. Benar. Nomor 8. Situs Trinil dibangun atas praksara dari ahli antropologi Universitas Gajah Mada yaitu Profesor Teuku Jacob. Benar. Nomor 25. Pada masa berburu dan meramu, manusia hidup dalam kelompok-kelompok kecil yang sering berpindah-pindah atau disebut juga Nomaden. benar. Nomor 48. Mengapa manusia mulai bercocok tanam? Ingin hidup menetap. Benar. Nomor 30. Bentuk alat ini mirip dengan kapak parimbas tapi berukuran lebih besar. Fungsi alat ini adalah untuk membelah pohon, kayu, dan bambu. Alat ini adalah Kapak penetak. benar. Nomor 58. Masyarakat pada masa perundagian sudah mengenal sistem Pembagian kerja. benar. Nomor 40. Selain pertanian, mata pencaharian yang dikembangkan pada masa bercocok tanam adalah Perikanan. salah, Apa? peternakan. Oh iya, peternakan. Nomor 25. Pada masa berburu dan meramu, manusia hidup dalam kelompok-kelompok kecil yang sering berpindah-pindah atau disebut juga Nomaden. nah. Nomor 68. Teori out of Taiwan ditemukan oleh Harry Truman Simanjuntak. Menurut pendekatan linguistik diperoleh perkiraan bahwa dari keseluruhan bahasa yang digunakan suku-suku di Nusantara memiliki rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia. benar. Soal nomor 10. Fosil Homo wajakensis ditemukan di dalam lapisan tanah yang mengandung sisa
sisa-sisa tulang binatang ikan air tawar dan batu-batu. Benar. Nomor 19. Menurut Teoko Jacob, manusia yang belum memiliki ciri khas secara fisik yaitu Bentuk tengkorak yang memanjang. benar. Nomor 65. Bung Ali berpendapat bahwa bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan. Pendapat Bung Ali ini diperkuat dengan adanya kesamaan ras penduduk antara penduduk titik-titik dan titik. Indonesia dan Asia. Benar. Ya. Nomor 36. Selain lukisan-lukisan di dinding gua atau di dinding karang, kepercayaan masyarakat pada masa ini juga terlihat dalam upacara penguburan. Para ahli meyakini bahwa kebiasaan tersebut merupakan bentuk kepercayaan awal manusia laksana akan adanya kehidupan setelah mati, yaitu berupa roh yang meninggal, dan karena itu jasad dan rohnya patut mendapatkan Penghormatan. benar. Soal nomor 72. Sebelum kelompok-kelompok Proto Melayu dan Deutero Melayu datang ke Pulau Indonesia, di Kepulauan Indonesia sudah terdapat kelompok, yaitu kelompok titik-titik dan titik-titik. Australoid dan Malaysioid. Salah. Nomor 39. Peralatan batu yang dihasilkan pada masa bercocok tanam, salah satu contohnya adalah kapak lonjong. Pada ujungnya yang lanjut ditempatkan Tangkai. benar. Nomor 34. Peralatan yang digunakan manusia purba masih dibuat dengan cara yang sangat sederhana dan belum menggunakan mesin penghalusan batu. Keadaan ini menunjukkan bahwa mereka belum mengenal Teknologi pengasahan. benar. Soal nomor 53. Pada masa perundagian, manusia bisa memiliki keahlian atau keterampilan khusus yang disebut Keahlian. benar. Soal nomor 63. Ditemukan kapak tua di wilayah Nusantara yang memiliki kemiripan dengan kapak tua di wilayah Asia Tenggara. Penemuan tersebut menandakan adanya migrasi manusia dari wilayah Asia Tenggara ke Asia. Nah, nomor 61. C.L.A. Brandes berpendapat bahwa bangsa yang mendiami Kepulauan Indonesia memiliki banyak persamaan dengan bangsa dari utara, barat, selatan, dan juga timur. Brandes melakukan penelitian berdasarkan perbandingan penduduk. Nah, nomor 14. Siapa yang menemukan manusia wajah di sebuah curug di lereng pegunungan Kars di barat laut campur darat dekat Tulungagung, Jawa Timur? Di given British Cotton. Nah, soal nomor 37. Kapak lonjong adalah kapak yang penampangnya berbentuk Mau berapa tadi? nomor 37. Lonjong atau bulat telur. Benar. Nomor 71. Ras melanosoid tersebar di lautan Pasifik, tepatnya di pulau-pulau yang terletak di sebelum Timur Irian dan benua Australia. Pada awalnya, kedatangan bangsa melanosoid di pulau berawal pada zaman es. Berakhir kapan? Berakhir sekitar 10.000 tahun yang lalu, zaman Hoisosen. Salah. Apa terus? 70.000 sebelum Masehi. Ya. Soal nomor 43. Pada masa bercocok tanam, masyarakat sudah mengenal sistem masyarakat yang dipimpin oleh seorang kepala suku. Pemilihan kepala suku tersebut disebut dengan sistem mau dipas Jam mau apa? pas apa? Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 43. Dipas aja, dipas. Dipas. Dipas ya, dipas. Pas. Soal nomor 70. Kedatangan Proto Melayu ke pendalaman mendesak keberadaan penduduk asli kehidupan di hutan menjadikan Proto Melayu terisolasi dari dunia luar dan peradaban mereka
soal nomor 70. Tidak banyak mengalami perkembangan. Benar. Benar. Sekian video ulangan lisan dari kelompok kami. Nama saya Falja Teguh Dewidianto. Nama saya Amira Abdul Fadila Fitri. Saya Syafati Ahmad. Saya Karunia Ramadhani. Saya Isan Bapak. Saya Ilham Raditya Saputra. Mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Teman-teman, mari kita meneriakan yel-yel kebanggaan kita. Jas Merah.